Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buma di sini. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan, khususnya perbandingan berbalik nilai ya. Kalau sebelumnya sudah ada perbandingan senilai, kali ini perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai itu ya berarti kebalikannya ya, yaitu adalah perbandingan dua variabel atau lebih ya, boleh lebih dari satu variabel, boleh lebih dari dua variabel. Dimana kalau satu variabel itu nilainya meningkat atau naik, maka variabel lain akan turun ya. Kalau senilai itu dia sama-sama naik, tapi kalau berbalik nilai itu dia justru akan turun, dan berlaku sebaliknya. Maksudnya sebaliknya berarti kalau salah satu variabelnya turun, maka variabel lainnya justru akan naik. Contohnya apa nih? Contohnya adalah yang gampang aja, jumlah orang dengan waktu pengerjaan. Maksudnya gimana? Misalkan kita lagi bangun rumah nih, ya. Misalkan kita bangun rumah. Kalau misalkan jumlah orangnya ada 10 orang. Ternyata rumahnya itu selesai dalam waktu katakan 20 hari gitu ya. Sekarang kalau misalkan orangnya naik jadi 20, jangan 20. Misalkan orangnya naik jadi 50 orang. Otomatis bangun rumahnya jadi lebih cepat. Ya, gak mungkin dong kalau misalkan 10 orang selesai 20 hari, 50 orang malah jadi 100 hari. Padahal rumah yang dibangun sama, otomatis dia pasti akan lebih awal. Jadi ini mungkin kira-kira karena ini mungkin kira-kira nanti dia sekitar 4 hari gitu ya. Ya nanti di belakang ya dapatnya dari mana, oke. Nah, tapi yang mau aku tunjukin adalah lihat di sini ya. Ini 10 jadi 50 orang. Berarti variabel orangnya dia naik jumlahnya. Tapi dari 20 hari ke 4 hari, variabel harinya atau waktu pengerjaannya itu dia turun. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita lihat nomor 1. Ini pertanyaannya adalah apakah perbandingan berikut adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi ini ceritanya ada variabel. Yang pertama nih misalkan kita anggap variabel X ya. Dia kondisinya kalau nggak 15 nilainya 12. Misalkan ini yang berikutnya adalah variabel Y-nya, yaitu kalau nilainya nggak 20 dia 25. Oke, kita susun dulu deh. Bikin dulu kayak semacam tabelnya biar kelihatan. Oke, kita bikin. Ini langsung masukin rumusnya ya untuk ngeceknya. Tapi karena ini bentuknya masih begini, kita bikin dulu aja tabelnya. Oke, karena itu kita anggapnya tadi variabel X sama Y gitu ya. Berarti ini nanti dia ada kondisi 1, ada kondisi kedua. Habis itu variabelnya tadi kita anggap dia sebagai X dan juga sebagai Y. Berarti di sini X, di sini Y. Mau variabel lain ditulisnya nggak masalah ya. Ini yang pertama 15 banding 12, berarti kita tulisnya ke bawah. Kita anggap X-nya 15, Y-nya 12. Habis itu yang berikutnya ini 20 banding 25, berarti kita anggap kondisi satunya 20, kondisi duanya adalah 25. Gitu ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ceknya itu ada 2 cara. Boleh pakai cara 1, boleh juga pakai cara 2. Tapi sebentar, kita lihat dulu ya sebenarnya nilainya. Kalau kita lihat, ini ketika X-nya 15, Y-nya 20. Nah, ketika X-nya 12, artinya X-nya turun ya, Y-nya naik. Sebenarnya itu sudah ada ciri-ciri kalau dia memang betulan berbalik nilai ya. Karena ini ketika dia turun, yang ini dia naik. Tapi kita cari dulu nih, bener nggak ya? Kita cari nilai K-nya. Oke, boleh pakai cara 1, cara 2 nggak masalah. Kalau kita tulis pakai cara 1, berarti kita pakai K1 sama dengan X1 kali Y1. Kita coba cari nih. Ketika X-nya 15, Y1-nya adalah 20. Berarti K1 itu jadi 15 dikali 20 ya, X kali Y-nya. Maka ini hasilnya nanti kalau dihitung, dia jadi 300. Nah, itu ya kondisi yang pertama. Kalau kondisi yang kedua, kita coba hitung. Ini ketika X-nya 12, Y-nya dia 25. Berarti jadi 12 kali 25. Nah, kebetulan ini juga hasilnya 300. Ya, habis itu langkah berikutnya apa? Cek apakah K1 sama dengan K2 atau sama dengan K3. Nah, ini K1-nya 300, K2-nya 300. Otomatis kesimpulannya keduanya berbalik nilai. Gitu ya ngeceknya.
berbalik nilai. Lama sekali nulisnya. Oke. Gini ya, karena K-nya sama-sama 300. Oke. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, ini ya. Berikut adalah tabel kecepatan mobil dan waktu yang dibutuhkan. Oh ya nih, ada kecepatan, ada waktu. Untuk menempuh jarak tertentu, periksalah apakah kecepatan dan waktu merupakan perbandingan berbalik nilai. Kayak disuruh ngecek lagi. Nah, ini berarti kita anggap variabel X. Pertama, kecepatan tuh boleh kita tulisnya X, boleh mau pakai Y juga boleh. Atau kalau kita udah belajar fisika, sebenarnya kecepatan itu simbolnya V ya, kalau waktu itu simbolnya T. Nggak masalah. Oke, kita lihat ketika kecepatannya 40, waktunya 3 jam. Ya, ketika kecepatannya naik nih jadi 50, waktunya turun jadi 2,4 jam. Ketika kecepatannya naik lagi ke 60, waktunya juga turun lagi ke 2 jam. Ini sebenarnya sudah mulai ada ciri-ciri ya, karena kecepatannya naik, ini makin ke bawah justru makin naik, tapi waktunya makin ke bawah justru dia makin turun. Itu sebenarnya sudah sedikit ciri-cirinya dari perbandingan berbalik nilai. Tapi kita cek dulu ya, yaitu kita pakai cara satu lagi aja, yaitu kita cari K-nya. Berarti kalau kondisi yang pertama yaitu K1, berarti ketika kecepatannya 40, waktunya 3, berarti ini jadi 40 kali 3 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 120. Sekarang kita cek kondisi yang kedua gitu ya. Berarti 50 kali 2,4. 50 kali 2,4. Oh, ini juga sama, hasilnya 120 K2-nya. K3-nya ya, ini 60, kecepatannya, waktunya di sini adalah 2, berarti 60 kali 2, berarti ini juga 120. Nah, ini kebetulan kalau kita hitung juga yang berikutnya 80 kali 1,5, 100 kali 1,2, itu hasilnya juga sama, 120. Berarti aku tulis aja DST gitu ya, dan seterusnya. Ternyata mereka semuanya K1, K2, K3 itu sama, hasilnya sama-sama 120. Artinya kalau memang sudah sama K1, K2, K3-nya, berarti kesimpulannya kalau V dan T itu dia berbalik nilai. Ya, atau keduanya boleh gitu ya nulisnya, dua variabel tersebut mereka berbalik nilai gitu. Oke, sekarang coba kita masuk yang contoh berikutnya. Wah, ini masih sama nih ya, tapi ini juga kayak soal sebelumnya, dia udah ada tabelnya, jadi kita nggak perlu bikin tabelnya lagi. Pertanyaannya adalah, periksalah apakah pasangan X dan Y pada tabel juga merupakan perbandingan berbalik nilai. Kita lihat dulu ya ciri-cirinya nih secara kasat matanya dulu. Ketika X-nya 3, Y-nya 16. Ketika X-nya naik nih jadi 4, Y-nya turun jadi 12. Wah, ini sudah mulai ada ciri-cirinya ya. Ketika X-nya naik jadi 6, Y-nya turun jadi 8. Berarti ketika X-nya naik, Y-nya justru turun. Itu sebenarnya sudah sedikit ciri, tapi kita mesti pastiin benar nggak kenaikannya atau penurunannya itu sesuai ya. Kita cari K1-nya. Berarti kalau K1 tuh ini ya, kondisi 1 ketika X-nya 3, Y-nya 16, berarti kita masukin aja langsung 3 kali 16. Ini kalau kita hitung berapa? Oh, 48 gitu ya. Kondisi yang kedua ketika X-nya 4, Y-nya 12, berarti K2-nya X-nya 4, Y-nya adalah 12. Oh, ini juga sama, 48 juga. Ketika kondisi yang ketiga, X-nya 6, Y-nya 8. Berarti jadi 6 kali 8, oh kebetulan ini juga sama, 48. Ya, karena K1 sama dengan K2, sama dengan K3, maka kesimpulannya X dan Y dia dua-duanya berbalik nilai. Ya, keduanya saling berbalik nilai. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, ini dia sudah mulai hitung-hitung ya, karena ini dia sudah ngasih tahu kalau perbandingan A sama B itu berbalik nilai dengan P banding G. Ya, kalau ini sudah langsung jelas dikasih tahu kalau keduanya berbalik nilai. Oke, ada soal A sama B, berarti kita bikin satu-satu dulu, yang A dulu deh ya.
Kita bikin dulu, langkah pertamanya tuh suruh bikin tabel dulu ya. Berarti kita bikin tabel karena ini ngomongnya A sama B sama P sama G, berarti kita nulisnya gini. Oke, tadi ya, ini ada kondisi 1, ini ada kondisi 2. Nah, kondisi 1 itu katanya A banding B itu adalah 3:4. Ya, kita anggap aja variabel yang pertamanya itu ketika kondisi 1 itu si A-nya 3, kondisi 2-nya itu berarti si B-nya ya, dia berarti 4. Ini kondisi 1-nya 3 sama 4 gitu ya. Kondisi 1-nya 3, kondisi 2-nya 4. Habis itu ini ngomongin P banding G-nya, yaitu 15 P-nya. P itu yang di atas ya, berarti kondisi 1-nya. Berarti P-nya 15, nah G-nya inilah yang ditanya. Oke, kalau udah mulai masuk yang ditanya begini, gimana cara ngerjainnya? Oke, ada cara 1, ada cara 2. Ya, kita coba yang nomor A ini pakai cara 1 dulu aja deh ya. Yaitu pakai rumusnya gini, X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Maksudnya gimana? Jadi, kalau kita tadi sebelumnya sudah pernah belajar senilai, cara ngitungnya itu kan tinggal atas per bawah sama dengan atas per bawah. Itu kalau senilai. Kalau berbalik nilai itu dibalik formatnya ya. Ini atas per bawah yang kiri 3/4, tapi yang di sebelah satunya ini dibalik. Ya, jadi jangan 15 per G, tapi G per 15 karena berbalik nilai. Jadi dibalik gitu ya. Habis itu kalau udah kayak gini gimana? Sederhanain dulu kayak biasa ngitungnya ya. Kita sederhanain 3/4, oh sama-sama nggak ada yang bisa dibagi ya. Kalau kita lihat ruas kiri sama ruas kanan, 4 sama 15 pun juga sama, nggak ada yang bisa dibagi. Berarti nggak usah disederhanain, langsung aja kali silang ya. Kali silang itu berarti yang kiri atas kali kanan bawah, yang kiri bawah kali kanan atas. Oke, kiri atas kali kanan bawah berarti jadi 3 kali 15, kanan atas kali kiri bawah berarti jadi 4 dikali G. Yang kita butuhkan hanya G-nya saja. Berarti ini kan 45 sama dengan 4G, artinya 4-nya harus pindah ke ruas kiri ya, karena kita butuhnya G-nya doang. 4-nya pindah berarti caranya dibagi. Maka dari sini kita dapat G-nya sama dengan 45/4. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau kerjain yang B. Yang B ini kita bikin dulu berarti ya tabelnya. Oke, bikin dulu. Ini nanti ada kondisi 1, ada kondisi 2 ya. Terus kita anggap ini variabel yang pertamanya, ada B-nya itu dia adalah 2. Oke, ini A banding B katanya 4/5, berarti kita langsung tulis saja ini 4, bawahnya 5 gitu ya. P banding G katanya X plus 7 per 24, berarti kita bikinnya ini jadi X plus 7 yang bawahnya adalah 24. Yang ditanya adalah nilai X. Oke, kali ini kita mau pakai cara 2 ya, kalau tadi ini cara 1 gitu. Nah, cara 2 itu apa? Oh, cara 2 itu tinggal X kali Y itu sama dengan X kali Y. Jadi X1 Y1 sama dengan X2 kali 2. Atau artinya kalau di soal ini tuh 4 dikali X plus 7 itu hasilnya akan sama seperti 5 kali 24 gitu ya. Atasnya dikali sama dengan bawah dikali. Oke, 4 kali X plus 7. X plus 7-nya jangan lupa pakai kurung ya, karena nanti yang dikali 4 itu tidak hanya si X-nya saja, tapi 7-nya juga sama. Oke, ini 5 kali 24. Kita hitung 4 kali X berarti jadi 4X, 4 kali 7 berarti jadi 28. 5 kali 24 berarti jadi 120. Oke, kita mau cari X-nya berarti 28-nya harus pindah ke kiri, maka jadi 4X sama dengan 120. 28-nya pindah kanan. Karena pindah kanan jadi dikurang ya. Berarti dari sini kita dapat 4X sama dengan 92. Itu ya. Berarti kalau kita mau cari X-nya, ini aku nggak muat di sebelah situ, kita bikin di sini saja. 4X sama dengan 92. Berarti kalau kita mau cari X, 4-nya pindah ruas kanan ya. Kalau pindah, karena itu 4 kali X, berarti kalau pindah kanan dia jadi dibagi. Jadi 92 dibagi 4. Oke, berarti ini hasilnya adalah 23. Gitu
gitu ya. Maka dari sini kita dapat X-nya sama dengan 23. Gitu. Ini kalau cara 2. Cara 2. Nah, ini tadi cara 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba masuk yang contoh berikutnya lagi ya. Nah, ini apa lagi nih? Sebuah mobil menempuh jarak dan kota dengan kecepatan 80 km per jam selama 9 jam. Bila mobil tersebut menempuh jarak dan kota selama 12 jam, berapa kecepatannya? Oh, jadi maksudnya menempuh jarak yang sama gitu ya. Dia butuh kecepatannya berapa kalau dia menempuhnya justru selama 12 jam. Oke, langkah pertama kita bikin dulu tabelnya kayak tadi. Aku bikin dulu ya. Berarti ini ada kondisi 1, ada kondisi 2 gitu ya. Kondisi 1, variabelnya sendiri ini ngomonginnya ada kecepatan sama waktu. Oke, berarti ini aku tulis dulu kondisi 1, ini kondisi 2. Kondisi 1 itu yang mana? Yang ini ya, kecepatannya 80 km per jam, waktunya 9 jam. Oke, berarti kecepatannya 80, waktunya adalah 9. Ini aku tulis di atasnya P, di sini waktu T gitu ya. Nah, kondisi yang keduanya, dia waktunya selama 12 jam. Berarti T-nya 12, yang ditanya kecepatan atau V-nya. Gitu, ya. Oke, kita mau pakai cara berapa bebas ya, tapi sebenarnya paling mudah itu adalah pakai cara 2. Biasanya gitu. Nanti ke belakang-belakang pun kalau sudah gabungan itu untuk soal berbalik nilai, bukan gabungan ya, berbalik nilai, tapi nanti deh ya, itu lebih mudah pakai cara 2. Oke, cara 1 pun juga nggak masalah. Oke, berarti kalau kita pakai cara 2, berarti X1, Y1, maksudnya apa tuh tadi? Kondisi 1 ya, berarti V1-nya dikali T1, berarti 80, kali 9 itu akan sama dengan kondisi 2-nya nih. X2 kali Y2 berarti V2-nya dikali T2. Berarti jadi V gitu ya, kita tulisnya aja. Dikali T2-nya adalah 12. Gitu. 80 kali 9 berarti jadi 720. Ini sama dengan 12 V. Karena yang kita mau cari adalah V-nya, 12-nya berarti pindah ruas. Berarti kalau pindah ruas caranya dibagi. Jadi 720 bagi 12, maka dari sini kita dapat V-nya adalah 60 ya. Jadi untuk kalau dia menempuhnya selama 12 jam, kecepatan yang dibutuhkan adalah 60 km per jam. Itu ya. Oke, nah kira-kira begitu perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kesimpulannya justru kalau misalkan berbalik nilai itu kalau X-nya makin naik, justru Y-nya akan makin turun. Kebalikan dengan perbandingan senilai ya. Video kali ini sampai sini, sampai ketemu di video-video berikutnya.